Ya, selamat pagi teman-teman, Sugeng Yenjing. Gimana kabarnya ya teman-teman? Sudah lama saya nggak bikin video. Teman-teman di grup juga udah ada yang nanyain, Mas kok nggak bikin video? Ya karena saya juga akhir-akhir ini sibuk ya teman-teman ya. Ada kegiatan yang harus saya kerjakan untuk biar tetap fokus ya. Soalnya saya juga udah mulai males ya bikin video YouTube ya. Saya rasa sudah cukup lah ya video tentang kehidupan di Jepang ya di video-video saya, atau tentang cara kerja ke Jepang, belajar ke Jepang ya. Tinggal teman-teman ya ada niat kuat nggak, tekad kuat gitu. Nanti dari tekad yang kuat diimplementasikan ya melalui tindakan. Jadi kan kunci manifest untuk mewujudkan sesuatu kan kuncinya dari pikiran terus ke keyakinan ya dalam hati, terus diwujudkan dalam tindakan dan dilakukan setiap hari gitu. Jangan cuma sehari baru ngerjain ya, baru ngerjain sehari sekali udah besoknya nggak ngerjain lagi, ya gimana mau terwujud ya gitu teman-teman. Itu ya, ini saya bikin video ini ya supaya channel ini tetap hidup ya, jadi nggak nggak terlupakan gitu. Ya balik lagi dari keresahan saya ya tentang kondisi pemerintahan di negara kita tercinta ya Indonesia. Kondisi pemerintahan, kondisi ekonomi, kondisi pekerjaan ya teman-teman ya. Semakin lama semakin sulit mencari kerja, pabrik-pabrik banyak yang tutup dan banyak juga yang di PHK. Bahkan ada berita itu ya, saya nggak tahu apakah benar apa enggak ya, di Instagram. Jadi karyawan pabrik ini tuh demo ya, demo nanti demo minta pabriknya ditutup gitu ya. Giliran yang punya pabrik nutup pabrik beneran ya langsung protes kenapa ditutup lah. Mereka sendiri yang minta ditutup, gitu yang ditutup protes, kan lucu ya gitu teman-teman. Ya pokoknya nggak kurang kondusif lah ya suasana di Indonesia saat ini. Jadi ya kita tidak bisa merubah teman-teman ya kondisi yang ada di luar diri kita, entah itu negara kita, keluarga kita ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita nggak akan bisa mengontrol mereka. Itu di luar kendali kita. Yang bisa kita rubah ya apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi ya kalau memang situasinya seperti itu di Indonesia ya, kalau memang teman-teman ada niatan bekerja ke Jepang ya rubah kebiasaan teman-teman yang biasanya nyantai-nyantai cuman kerja doang ya, sepulang kerja sempatkan waktu untuk belajar. Jadi kunci manifest, kunci mewujudkan sesuatu ya diwujudkan gitu lewat tindakan. Tindakan nyatanya apa ya, belajar, ngerjain soal-soal kan gitu setiap hari. Soalnya kalau nggak setiap hari sampean menghabiskan waktu untuk belajar cuman sedikit, meluangkan waktunya sedikit ya, sampean nggak akan bisa memperhatikan ya atau menangkap ya bahasa Jepang tuh gimana gitu selahnya. Jadi nggak, kalau semakin sedikit waktu yang diluangkan, semakin sedikit sampean tahu selahnya belajar bahasa Jepang. Semakin banyak sampean meluangkan waktu, jadi semakin sampean semakin tahu oh selahnya tuh gini, bahasa Jepang oh ternyata gini. Jadi semakin banyak meluangkan waktu, semakin mudah gitu proses belajarnya. Jadi prosesnya tuh kayak ini teman-teman ya, kompon. Tahu kompon nggak? Kompon tuh awalnya tuh kayaknya pelan gitu, tapi nanti kalau udah semakin lama nanti dia nanjak ke atas gitu. Jadi kurvanya tuh dari bawah tuh melengkung ke atas. Kalau yang stabil kan diagonal miring gitu ya. Itu enggak, kalau proses belajar tuh kurvanya melengkung gitu Kak.
ke atas gitu. Jadi di awal-awal tuh kayaknya nggak ada perubahan signifikan gitu selama seminggu 2 minggu. Nanti kalau udah 3 minggu langsung dia perubahan sampean, nanti kemajuannya semakin pesat gitu. Kurang lebih seperti itu. Compound ya, COMPOUND, compound. Jadi semakin banyak yang diluangkan waktu kita ya, semakin nanti dia menumpuk ya, kita jadi semakin cepat paham gitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Tips dari saya ya, kuli pabrik pengolahan makanan Jepang ya, Kuma Japan kan, kuli pabrik pengolahan makanan Jepang. Ya harus bangga teman-teman ya, jadi kuli pabrik di Jepang ya, kerja jadi kuli pabrik ya, tukang potong daging, tapi ya alhamdulillah bisa menafkahi anak istri, orang tua gitu ya, nggak kurang sandang pangan, cukup lah ya. Itu teman-teman ya, bisa menikmati hidup ya di Jepang dengan damai, tenang, itu udah bersyukur teman-teman ya. Badan sehat, makan masih bisa merasain makan enak ya, teman-teman. Bisa jalan kemana-mana, lihat pemandangan yang indah ya, apalagi sekarang kan musim semi. Ini lagi pada tumbuh ya daun-daunnya ya, daun-daun muda ya, daun muda teman-teman, seger ini, hijau-hijau. Sama ada daun-daun, gak tahu ini daun momiji teman-teman. Ada daun momiji ya di musim semi. Itu ya gitu teman-teman. Cuma ini saya lokasinya lagi di pantai teman-teman ya, lagi olahraga soalnya gabut. Pulang kerja saya mau ngapain gitu bingung, udah saya ke pantai aja kan, ini dekat 15 menit dari titik jemputan. Bis jemputan saya kan turun di titik jemputan, nah saya nanti jalan kaki 15 menit nyampe di pantai. Jadi lanjut, saya mau bahas ini teman-teman ya, kebebasan finansial ya, versi anjir omongannya ngeri, berat. Kebebasan finansial ya dari seorang kuli pabrik ya. Dengan kita sering kali ya dibombardir sama motivasi ya, dari para motivator ya, bahwa ayo kita harus bikin passive income ya, supaya kita nanti bisa bebas secara finansial, terus bisa hidup nyantai, nggak usah mikirin uang. Walah. Apa ya begitu sistemnya gitu. Banyak ya dari pakar-pakar motivator ya. Motivasi itu, terus ada buku Robert T. Kiyosaki juga yang dia tuh membahas tentang 4 kuadran ya, dari kita tuh pekerja ya, terus di kuadran pertama pekerja, kuadran kedua jadi kuadran pertama tuh bekerja di bawah orang ya, jadi kita jadi anak buahnya orang. Kuadran kedua tuh kita kerja sendiri ya, tanpa ada atasan, kita yang jadi atasan ya, anak buah juga. Jadi apa namanya ya, self employment ya, jadi memperkerjakan diri sendiri, jadi mandiri ya, kayak kita jualan sendiri gitu ya. Terus kuadran ketiga itu kita mulai punya anak buah ya, bisnis gitu ya, entah usaha apa gitu, atau pabrik apa perusahaan, intinya kita sudah jadi bos ya, punya anak buah. Nah di kuadran keempat kita udah nggak jadi bos ya, nanti bosnya tuh orang lain, kita cuman naruh saham gitulah, intinya kita punya banyak saham, jadi nanti kita nerima pendapatannya dari passive income itu ya, dari saham-saham, terus perusahaan yang sudah berjalan sendiri ya, seperti itulah. Cuma menurut saya ya, meskipun kita sudah ada di kuadran 4 teman-teman ya, sudah kayak Lo Keng Hong ya, kalau di Indonesia kan yang pemain saham terkaya ya, Lo Keng Hong kalau nggak salah.
Meskipun kita jadi lokenghong ya, tapi setiap hari masih ngecekin saham segini ya, itu namanya nggak bebas finansial teman-teman, kan berarti masih takut nanti sahamnya anjlok kan gitu. Bebasan finansial menurut saya teman-teman ya, seorang kuli pabrik itu sampean sudah sadar ya, kita tuh udah sadar bahwa kodratnya uang itu teman-teman ya, segala materi yang ada di hidup ini itu tidak abadi. Jadi mau nanti ada uang atau enggak ya, kita enggak akan bersedih hati gitu. Itu namanya bebas secara finansial. Misalkan kita gajian nih, terus gajian kita kirim ya ke Indonesia, ke keluarga ya, sebagian besar ya. Nah, itu kan kita tujukan buat hidup ya, menyokong kehidupan keluarga ya. Nah, kita cuma nyesain buat makan. Itu namanya bebas secara finansial gitu. Jadi nggak maruk ya, nggak pelit. Jadi uangnya diambil sendiri gitu ya. Ngirim ke keluarga cuma dikit ya, cuma berapa persen doang. Itu namanya nggak bebas finansial kalau masih kayak gitu ya. Nah, misalkan udah kita kirim ke Indonesia nih, kok uangnya terus dadak habis ya. Misalkan nggak tahu kenapa kok uangnya tahu-tahu dibeliin apa itu ya sama keluarga, ya nggak apa-apa kan, emang kita udah serahkan itu uang buat keluarga, jadi jangan ikut campur gitu. Itu namanya kita bebas secara finansial, jadi kita udah merelakan, mengikhlaskan uang itu mau dipakai apa aja terserah gitu. Jadi kita nggak merasa bersedih hati gitu, tetap tenang. Yang penting hari ini tetap bisa hidup sehat, makan enak, bisa jalan-jalan, alhamdulillah kan gitu. Dan hidup kan yang ada kan cuman sekarang teman-teman. Hari esok itu hanyalah ilusi teman-teman ya, masa depan ilusi. Masa depan terjadi karena apa yang kita lakukan di momen sekarang teman-teman ya. Kita lakukan yang terbaik, entah itu belajar ya, upgrade skill, menjalin dengan teman-teman yang baik ya. Yang di Jepang banyak ya kelas-kelas volunteer bahasa asing, banyak teman-teman dari mancanegara ya. Kita berteman baik aja, sekalian belajar budaya dan belajar bahasa mereka ya. Ada orang Korea, ada orang Inggris, Amerika, Australia, Kolombia, Peru, Filipina, Vietnam, ada orang Cina, terus mana lagi, Amerika juga ada banyak, Kanada juga ada, macam-macam dari berbagai negara dengan macam-macam profesi dan macam-macam bahasa kan gitu. Sambil kita menikmati indahnya negara Jepang ya kan gitu. Nggak usah jauh-jauh sampai ke Hokkaido atau Kyoto, misalkan tinggal di Chiba ya, sekitaran Chiba aja udah indah teman-teman ya, cakep-cakep. Cukup pakai tiket Gikeng ya, kereta gratis ya, kita langganan kan dibayarin sama perusahaan, udah pakai kereta gratis aja, tinggal jalan kaki udah sampai. Biasanya kalau di Jepang sekitaran stasiun tuh spot-spot wisatanya banyak teman-teman ya. Entah itu Koeng, taman, atau kalau di Chiba kan daerah pesisir ya, deket-deket pantai ya, bagus-bagus teman-teman. Itu ya, jadi kebebasan finansial ya, kita udah nggak terpengaruh lagi ya sama mau itu ada uang atau nggak ada uang, mau itu ada materi atau enggak ya. Kita tetap bersyukur ya, masih diberikan kesempatan hidup, bernafas ya, menikmati hidup dengan penuh ya, full ya. Jadi enjoy life with fulfillment ya, dengan kepenuhan hati ya. Jadi itu kita udah penuh gitu ya, nggak perlu apa-apa lagi ya, karena kita aslinya kan sudah diberi keberlimpahan ya oleh Yang Maha Pengasih ya. Kita diberikan tubuh yang masih sehat, masih bisa bernafas ya, alhamdulillah teman-teman, masih bisa ngomong, masih bisa berpikir ya.
masih bisa bermanfaat, seenggaknya itu buat orang terdekat kita ya, keluarga, anak, istri, orang tua ya, seenggaknya itu teman-teman. Nggak perlu jauh-jauh, bermanfaat buat bangsa, negara ya, dan dunia. Minimal kita yang pertama diri sendiri dulu nih, bermanfaat buat diri sendiri ya. Kita cintai diri dulu, baru kita, kalau kita nggak mencintai diri ya gimana sampean mau mencintai anak, istri, orang tua kan gitu. Jadi cintailah dengan sepenuh hati ya diri sampean. Ketika sudah bisa mencintai diri, baru cintai orang-orang terdekat kita gitu teman-teman ya. Ya itu sekilas tentang kebebasan finansial ya menurut Kuli Pabrik pengolahan makanan Jepang Kumajapan. Ya sudah, itu saja teman-teman ya dari saya. Semoga basa-basi ini ya dari saya nggak perlu dipercaya ya teman-teman ya. Ya tinggal sampean bebas ya, sampean mau terima ya alhamdulillah, nggak diterima juga nggak apa-apa ya. Ini cuma sekedar sharing-sharing aja ya menurut perspektif Kumajapan ya, Kuli Pabrik pengolahan makanan Jepang. Ya itu saja teman-teman ya. Kalau yang di Jepang ya selamat menikmati musim semi ya, indahnya bunga-bunga yang bermekaran. Yang di Indonesia ya selamat menikmati aktivitasnya masing-masing ya, lakukan dengan semangat, dengan penuh perhatian dan penuh rasa syukur teman-teman ya. Di momen sekarang di sini ya, nggak usah ya, ngawang-ngawang ke masa lalu ataupun masa depan. Masa lalu masa depan hanyalah ilusi. Ya, udah itu aja. Semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat, selalu bahagia, damai, sejahtera ya, hidupnya adem, ayem, tentrem, gemah ripah, loh jinawi, amin.